نعم تعلم وتعليم تذكر تذكير نفاء والانتفاء والإفادة والاستفادة والأثر تمسك بكتاب الله وسنة رسول عمل بهما ومرضاته وثوابه سواء مسوقات من الموت بعافية ما إلى رسولنا عن شفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه وذريته مشي بركاتهم وأسرارهم أنوارهم والفتن والدنيا الآخرة وكل نية صالحة في خيرات الدنيا الآخرة خاتما عند الموت على ما نوى نبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه النبي صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة إن شاء الله نجي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia kepada kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan lalu dari kitab Jawahirul Quran daripada Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu anhu nafa'ana bi bidarini amin. Terakhir kita masih dalam membahas tentang ayat-ayat jawahir, yaitu dalam surah Yunus alaihissalam. Terakhir kita membahas daripada ayat jawahir pada surah Yunus ayat 3 sampai 6 dan juga surah Yunus ayat 31 sampai 32. Sekarang kita kepada surah Yunus pada ayat 61, yaitu firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufiduna fihi. Wa ma ya'zubu rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama' wala asghara min dzalika wala akbara illa fi kitabim mubin. Wa ma takunu fi sya'nin, dan tidaklah engkau ya Muhammad berada dalam satu perkara, satu urusan. Wa ma tatlu minhu min Qur'anin, dan tidaklah engkau membaca satu ayat daripada Al-Qur'an, membaca sesuatu daripada Al-Qur'an. Wala ta'maluna min 'amalin, serta tidak pula kalian semua melakukan satu pekerjaan, illa kunna 'alaikum syuhudan, kecuali kami, kata Allah SWT, menjadi saksi atas kalian. Kami menjadi alaikum atas kalian syuhudan, saksi, idh tufiduna fi, ketika kalian melakukan pekerjaan itu, melaksanakan dalam urusan tersebut. Wa ma ya'zubu, yaitu tufiduna fi, yakni ketika kalian mengamalkan fihi pada amal tersebut, amalan tersebut. Wa ma ya'zubu rabbika min mithqali dzarratin, dan tidak ada yang luput rabbika daripada Tuhanmu. Tidak ada ya'zubu yang luput apa ma sesuatu itu dari Tuhanmu, min mithqali dzarrah, dari sesuatu seberat dzarrah pun, fil ardi wala fis sama, tidak juga di langit, tidak pula di bumi, tidak pula di bumi dan tidak pula di langit. Wala asghara min dzalika, tidak pula sesuatu yang lebih kecil daripada dzarrah. Wala akbaru illa, dan tidak pula ada sesuatu yang lebih besar daripada dzarrah, illa fi kitabim mubin, kecuali semua tercatat dalam kitab yang nyata.
itu Lauhul Mahfuz. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kemahakuasaan Allah, itu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang luput daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan wa ma takunu min sya'nin wa ma takunu fi sya'nin, dan tidak engkau ya Muhammad berada dalam satu urusan, satu perbuatan, dan tidaklah kau membaca wa ma tatlu minhu ay min Allah min Qur'anin, daripada Quran. Tidak ada yang kau baca dari Allah berupa Quran yang turun. Ada lagi yang mengembalikan minhu ay min sya'nin tadi. Tidak ada yang kau bacakan daripada satu urusan pun daripada Quran. Atau hunya kembali ke Allah, atau hunya kembali ke sya'nin. Dhamirhu tadi. Wala ta'maluna min amalin, dan tidaklah kamu kerjakan dari satu pekerjaan. Tidaklah kalian semua. Ya, setelah Allah mengkhitab Rasul SAW, kemudian Allah mengkhitab umat beliau. Wala ta'maluna min amalin, tidaklah kalian semua, wahai umat Muhammad, melakukan satu amalan pun, illa kunna alaikum syuhudan itufiduna fi, kecuali kami menjadi saksi ketika kalian pergi atau masuk ke dalamnya, dalam amal itu tadi. Al-ifadah itu ad-dukhul fil amal. Tufidun, ya tadkhuluna fi amal. Ifadah. Ini kalian tidaklah masuk, ya, kecuali Allah menjadi saksi, kami menjadi saksi ketika kalian masuk dalam urusan itu. Wa ma ya'zubu, atau ketika kalian bertolak, tufiduna fi, bertolak pada urusan itu. Karena ifadah itu juga maknanya ad-dafa, bertolak, berangkat. Tsumma afidu min haitsu afadhan nas. Ya. Kemudian hendaknya kalian berangkat dari Arafah itu seperti orang-orang berangkat. Tufidun. Afadhu yufidu, kalau air itu ya melimpah. Fayyad, fayyad, limpahan. Wa ma ya'zubu ar-rabbika min mithqali dzarrah, ay la yaghibu ar-rabbika, la ya'zubu. Tidaklah gaib, tidaklah luput dari Tuhanmu apapun itu, ma tadi seberat darah pun. Ya, wa ma ya'zubu ar-rabbika min mithqali dzarrah. Qiraat yang lain membaca wa ma ya'zibu ar-rabbika. Azaba ya'zibu, azaba ya'zubu. Dua lughah. Qiraat Imam Asim membaca wa ma ya'zubu ar-rabbika mimithqali dzarratin. Qiraat Al-Kisai membaca wa ma ya'zibu ar-rabbika mimithqali dzarratin. Kemudian dan tidaklah luput satupun daripada ma tadi, daripada Tuhanmu berupa mithqali dzarrah, seberat dzarrah pun, tidak juga fil ardi, yang ada di bumi, walau fis sama, tidak pula seberat dzarrah yang ada di apapun daripada sebesar dzarrah apapun yang ada di langit, wala asghar min dzalika ay min dzarrah, tidak ada satu pun yang lebih kecil dari itu, dari dzarrah itu tadi, wala akbar, tidak pula ada yang lebih besar daripada dzarrah, illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya berada dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Kemudian di ayat berikutnya, itu ayat 67 68 surah Yunus alaihissalam. Pada ayat 67 68. Wa huwa alladhi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yasmaun. Dialah Allah, alladzi, yaitu zat yang ja'ala lakum, menjadikan, siapa alladzi, Allah Ta'ala, lakum bagi kalian, al-laila, akan malam,
litaskunu fihi, agar kalian tenang, istirahat tenang fihi pada malam itu. Wan naharu mubsira, dan dialah yang menjadikan nahar itu mubsiran, menjadikan siang itu terang, benderang. Inna fi dzalika laayatin, sesungguhnya di dalam hal itu, di dalam penjadian malam itu sebagai tempat istirahat dan siang terang benderang itu, laayatin, sungguh dalam semua itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, liqaumi yasmaun, bagi orang yang mau mendengar. Ya, bagi orang-orang yang mau mendengar. Dikatakan dialah Allah yang telah menjadikan malam itu untuk kalian istirahat, taskunu fihi, tenang kepada malam itu, dan nahar yang siang itu mubsiran ay mudian, terang benderang, bercahaya, sehingga di situ orang bisa melihat dengan jelas di siang hari. Yani malam itu untuk istirahat, sedangkan siang itu terang benderang untuk berusaha, berupaya untuk penghidupan. Kemudian di dalam semua itu terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau mendengar, yakni dengan pendengaran iktibar, bukan sekedar pendengaran telinga, tapi mendengar dengan hati, bahwasanya tidak ada yang mampu menjadikan semua itu kecuali Allah SWT yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Qalu ittakhadallahu waladan. Mereka orang-orang musyrik itu berkata, ittakhadallahu waladan. Allah itu menjadikan anak atau mengambil anak. Subhanah, maha suci Allah itu. Huwal ghaniyyu, dialah zat yang maha kaya, cukup, yakni dari makhluknya. Al-ghani an khalqih, ini huwal ghaniyyu an khalqih, dialah yang maha kaya dari makhluknya, tidak membutuhkan pada makhluknya, atau qiyamuhu bi nafsih, berdiri dengan zatnya sendiri. Lahu ma fis samawati wa fil ard, bagi dia hanya milik Allah lah segala apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Semua adalah hambanya dan miliknya dia dan kekuasaannya dia. In indakum min sultanin bihadza. Ya. In indakum min sultanin bihadza. Kamu tidak memiliki alasan yang kuat tentang ini. Ini tentang kesyirikan itu. Kalian wahai orang musyrik tidak memiliki sultan. Sultan di situ adalah hujjah. Ya. Kalian tidak memiliki dalil yang kuat, argumen yang kuat. In di situ in nafiyah. Tidaklah indakum, tidak ada di sisi kalian min sultan, daripada sultan, hujjah, daripada argumen, alasan bihada, tentang hal ini, tentang kesyirikan kalian itu, yang perkataan kalian yang mana Allah menjadikan anak. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun? Apakah kalian berani mengatakan atas nama Allah atau menisbatkan kepada Allah ma la ta'lamun, sesuatu yang kalian tidak mengetahui, sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu tentang itu? Jadi maha suci Allah dari segala yang tidak layak bagi dia, dan dia maha kaya, ghani, maha kaya dari seluruh makhluknya. Justru makhluknya lah yang memerlukan kepada dia. Ghaniyun an kulli ma siwah wa muftaqirun ilaihi kullu ma adah. Allah itu maha cukup dari segala apa yang selain dia, dan muftaqirun ilaihi kullu ma adah, dan justru fakirlah kepada dia segala apa yang selain dia. Dan hanya milik Allah segala apa yang ada di langit, lahu ma fis samawati wa fil ard. Maka bagaimana dia memiliki anak dari apa yang dia ciptakan, wong semua itu milik dia? Bagaimana dia memerlukan anak atau memiliki anak atau membutuhkan anak, sedangkan semua itu milik dia, tidak kekurangan Allah dari sesuatu apapun, apalagi dari memungut atau mengambil daripada anak atau menisbatkan anak pada dirinya. Ya. In indakum min sultanin bihadza. Itu asal muasalnya juga ya. Selain itu ada selain ucapan Yahudi juga, karena memang adalah bahasa Yunani ya. Karena mereka memang Yahudi itu mengatakan qalu nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Ya. Mereka berkata nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh, kami adalah putra-putra Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Qul, Kau bisa mau anak Tuhan juga.
Ya karena terutama Yahudi, Nasrani terutama. Kul indakum dikatakan kul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau memang kalian itu anak Tuhan atau kekasih Tuhan, kul katakanlah pada mereka Muhammad, falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kenapa Allah menyiksa kalian dengan dosa kalian kalau memang kalian orang yang jelek? Bal antum basyarum mimman khalaq. Tetapi kalian itu adalah manusia daripada ciptaan Allah. Ya. Salah satunya juga karena bergaulnya mereka dengan kaum pagan. Kaum pagan yang penyembah berhala. Yang mereka kan menyembah dewa-dewa dan mereka berkeyakinan dewa itu ada anak, ada macam-macam. Sehingga dari situ terserap keyakinan-keyakinan pagan, termasuk kan penyembahan mereka pada patung sapi dan sebagainya. Masuk perkataan mereka ketika setelah menyeberang daripada Laut Merah. Qul ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Kata mereka, kata Bani Israel. Jadi mereka itu melihat orang lain itu punya Tuhan. Masa kita tidak punya, tolong buatkan kepada kami. Bagi kami Tuhan, ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun. Kalian ini kaum yang jahil. Qala haula'i mutabbarum ma fi batilum ma kanu ya'malun. Mereka itu akan dihancurkan mutabbarum ma fihi, atas apa yang mereka lakukan daripada kesyirikan itu. Ya. Maka apakah kalian itu mengikuti orang-orang yang dihancurkan oleh Allah, dimensiakan oleh Allah SWT. Jadi semenjak zaman Nabi Musa pun begitu. Diperparah lagi akidah Nasrani itu oleh penjajahan Yunani. Nah, dalam bahasa Yunani itu ada namanya Pius. Pius itu satu lafadz mustarok. Lafadz yang bermakna ganda, bisa makna anak, bisa makna Tuhan. Bisa makna anak, bisa makna abd, hamba. Sedangkan mereka, sebagian orang Israel setelah dijajah Yunani masa Nabi Isa AS, mereka bahkan sebagian itu sudah melupakan bahasa induknya, bahasa Ibrani, ya, bahasa Ibrani. Karena Syriani itu lebih tua, itu sama Nabi Ibrahim atau sebelumnya bahasa Syriak, bahasa Syriani. Bahasa Ibrani itu bahasa mereka. Bahkan di zaman itu, menurut kesepakatan ahli sejarah baik dari Muslim maupun ahli kitab, bahwa Nabi Isa itu berbicara dalam bahasa Aramaik. Satu rumpun yang serumpun dengan bahasa Arab. Bahasa Aram, bahasa Nabi Isa. Sedangkan kaumnya itu ketika itu sebagian sudah bahasa Yunani. Sedangkan dalam bahasa Yunani itu karena bahasa itu kan terkait dengan tradisi juga. Dan Yunani itu sudah biasa dari dulu tradisinya ya pagan. Sehingga dalam bahasa Yunani itu terdapat Pius. Pius itu maknanya anak, bisa hamba. Nah, maka diterjemahkanlah Injil itu ke bahasa Yunani. Sehingga yang asalnya Abdullah maka dikatakan anak Allah. Karena bahasanya mustarok Pius itu. Bisa anak Allah, bisa hamba Allah. Tambah menjadi mereka. Semenjak itu mereka terjemahkan anak Tuhan dan sebagainya. Ya. Dan itu memang kalau antum baca di Bible dan sebagainya itu banyak metafor, banyak bahasa-bahasa itu metafor. Ya. Tapi mereka seolah-olah menganggap bukan metafor, mereka justru anak Allah itu kepada Nabi Isa itu bukan metafor menurut mereka, bukan bahasa kiasan, asli kata mereka. Sama, ya Uzair pun begitu. Oh ya duluan Uzair itu tahun 400 sebelum hijrah, sebelum Masehi. Sekitar 400 tahun sebelum Nabi Isa, kurang lebih 500 tahun Uzair itu. Dikatakan anak Tuhan karena menurut mereka karena Allah mengembalikan Taurat yang sudah hilang itu melalui Uzair.
Di Bible itu disebut sebagai Ezra. Bible. Itu ditulis di situ Ezra. Dan memang itu diceritakan di kitab mereka Perjanjian Lama. Ezra itu yang mengembalikan Taurat, mendetekan kembali Taurat setelah kepulangan mereka dari Babilonia. Ya. Panjang ceritanya tuh. Cuma cerita Bani Israel panjang. Karena mereka kan dibinasakan oleh Nebukadnezar. Dikatakan bahwa apa? Laqad qadayna fil apa? Kata fil kitabi la tufsiduna fil ardi marrataini di surat Al-Isra itu. Sungguh kami telah tetapkan di dalam kitab Lauhul Mahfuz bahwasanya kalian Bani Israel akan merusak di muka bumi ini 2 kali. Atau sunnah fil ardi marrataini. Itu malah wala ta'luna uluwan kabira. Dan seterusnya satu falamma ja'a wa'du ulahuma ba'athna alaikum ibadalana uli ba'sin syadidin fajasu khilal diyar. Wa kana wa'dan maf'ula. Maka ketika datang janji pertama kami kepada Bani Israel, kami datangkan kepada mereka ibadan lana uli ba'sin syadid. Hamba-hamba kami yang memiliki kekuatan yang sangat besar, kekuatan perang yang sangat besar. Maka mereka jasu khilal diyar, mereka menyisir daripada tengah-tengah pemukiman Bani Israel. Menurut sebagian ahli tafsir itu yang dimaksud itu kehancuran Israel pertama kali itu sekitar tahun 568 sebelum Masehi. Sebelum Nabi Isa. Karena kalau mau ditarik lagi ke belakang itu setelah meninggalnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah Nabi Sulaiman wafat, maka kerajaan Israel Raya menurut sejarah mereka dan juga sejarah kaum muslimin yang mengerti tentang tarikh ahli kitab, kerajaan Israel Raya terpecah jadi 2. Yaitu dipimpin oleh Rahbaam bin Sulaiman setelah wafatnya Nabi Sulaiman. Anaknya Nabi Sulaiman, Rahbaam. Kalau di kitab mereka disebut Rehabeam di Bible mereka. Saya tidak bawa Bible saya tunjukkan. Ya, Rahbaam atau Rehabeam. Itu di kerajaan utara. Jadi terpecah jadi 2, utara sama selatan. Selatan dipimpin oleh pemberontakan itu Yarbaam atau Yarbaam bin Nabit, atau mereka bilang Yerobeam bin Nebat di kitabnya, di kitab mereka. Itu memberontak karena asalnya Israel itu satu kerajaan semenjak Daud alaihissalam kan. Daud wafat, ya sebelum Daud itu Tolut rajanya. Tolut wafat, Daud ganti. Ya raja ya nabi. Ya rojo pandito, ya rojo ya nabi. Daud meninggal, Sulaiman alaihissalam. Sulaiman meninggal, anaknya Rahbaam. Tapi Rahbaam tidak secakap Sulaiman. Maka gonjang-ganjing kerajaan itu setelah itu. Hah? Jadi pendeta itu putranya Nabi Sulaiman. Oh enggak, ya raja. Rojo Pandito itu kan istilahnya bahasa orang Jawa itu Rojo Pandito. Ya nabi, ya ratu. Jadi ratoh. Sama sekaligus apa? Nama beliau. Iya, Rahbaam itu bin Sulaiman. Bukan lakop. Enggak, Rahbaam putranya Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman, kan kerajaan itu mulai ditolut. Ceritanya kan, kalau mau tahu cerita Israel panjangnya enggak cerita ini, cerita Israel. Ya, saya sampai habis ini. Jadi kan kalau mau diusut itu kan dari situ. Kerajaan Israel itu sampai memiliki raja itu asal muasalnya itu kan dari Tolut. Yaitu yang diceritakan oleh Allah SWT di surat Al-Baqarah itu. Ya. Dikatakan idh qala lahum idh qalu li nabiyihim idh qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil
fisabilillah. Itu di surah Baqarah. Tidakkah kau memperhatikan wahai Muhammad kepada Bani Israel itu setelah mimba di Musa? Antum silakan buka di tafsir-tafsir jumhur mufassirin mengatakan mimba di Musa itu bukan setelah Musa langsung, tapi sekitar hampir 1000 tahun setelah Musa alaihissalam. 900 tahun, 800 tahun. So Nabi Musa itu menurut ahli sejarah wallahu a'lam hidup 1700 sebelum Masehi. Sedangkan itu kejadian Tolut yaitu Nabiullah Syamuil itu kurang lebih tahun 1000-an atau 900-an sebelum Masehi. Tidakkah kalian memperhatikan para mala'i min Bani Israil, sekelompok Bani Israil? Idz qalu li nabiyyin lahum, ketika mereka berkata kepada seorang nabi dari mereka. Kalau buka di tafsir, nabi yang dimaksud itu tidak disebut namanya itu yaitu Syamuil. Nabiullah Samuel disebut di kitab mereka. Ya. Nabiullah Syamuil alaihissalam. Itu Nabi lahum. Ib'ats lana malikan, wahai Nabi Allah Samuel, ib'ats lana malikan, tolong kamu mintakan kepada Rabbak supaya Tuhanmu itu ngutus kepada kami seorang raja. Nuqatil fisabilillah, yang mana kami bisa berjihad di belakang raja itu, kami bisa berjihad di jalan Allah di belakang raja itu. Mereka minta raja. Padahal Rasulullah SAW sudah mengatakan bahwa karena Banu Israil yasusuhumul anbiya, tasusuhumul anbiya. Kullama mata nabiyun khalafahu nabiyun. Sebagaimana diriwayatkan di Ibnu Majah. Bahwa Israel itu dipimpin oleh nabi. Setiap kali mati seorang nabi, Allah akan bangkitkan seorang nabi dari mereka. Terus begitu. Mereka rupanya bosan dipimpin nabi, ngelihat orang lain punya raja, kok kami tidak punya raja. Itulah Bani Israel. Minta diutus raja, katanya kalau saya ada raja, kami mau berperang di belakang raja itu, berjihad belakang raja itu. Karena ceritanya kan setelah Nabi Musa alaihissalam yang bangkit menggantikan Musa alaihissalam adalah Yusha, yang mereka bilang Yosua di kitab mereka Yusha bin Nun, muridnya. Yusha itulah yang pemudanya Nabi Musa itu, bujangnya Nabi Musa yang menemani Nabi Musa menemui Khidir. Qala Musa li fatahu, ketika Musa berkata kepada fatahu, kepada bujangnya. Bujangnya ini adalah Yusha bin Nun bin Ifrathim bin Yusuf bin Yakub, cucu cicitnya Nabi Yusuf alaihissalam. Yusha bin Nun bin Ifrathim, mereka bilang Efraim di Bible mereka. Bin Ifrathim bin Yusuf. Yusha bin Nun bin Ifrathim bin Yusuf. Nah, setelah Nabi Musa wafat, Yusha inilah yang diangkat oleh Allah. Allah alam menurut ceritanya, baik itu dari ahli kitab maupun. Nah, itu Yusha ini. Yusha ini yang dimaksud di dalam hadis, salah satu hadis Bukhari, yang mana dahulu kata Rasulullah, seorang nabi dari Bani Israil berperang, dan setelah mereka mendapat pampasan perang, maka nabi itu akan mengumpulkan pampasan, kemudian berdoa, kemudian api datang dari langit membakar pampasan perang itu. Sehingga pampasan perang untuk syariat sebelum Rasulullah tidak boleh. Terus dihalalkan untuk umat Rasulullah SAW. Di Bukhari itu ceritakan ada seorang nabi dulu, itu yang dimaksud ya Yusha bin Nun ini. Persis ceritanya yang di Bukhari itu persis saya dapati di kitab Yosua. Kitabnya mereka, pada Rasulullah SAW apa namanya? Ya Allah alam. Ya berarti kan kalau diriwayatkan Rasulullah dan Sahih, berarti kan benar kisah itu. Nah, Yusha bin Nun itu. Nah, Yusha bin Nun wafat, maka diangkatlah Kalib bin Yafna, atau mereka bilang Kalib bin Yefune di kitab mereka. Ya. Kalib bin Yafna inilah yang dimaksud di surat Al-Maidah itu, ketika Allah SWT, cuma nggak disebut namanya di situ. Suratul Maidah. Kalau Nasara, ya. Qala rajulani, Al-Maidah ayat 23. Berkatalah dua orang. Ya, ketika qalu yang Musa ini, kan Allah mengatakan ya qomid khulul ardul muqaddasata allati kataballahu lakum. Ya. Baik.
apa? Kaumku udkhulul ardul muqaddasah, masuklah kalian ke bumi yang suci itu, yang disucikan oleh Allah. Ya, yang sudah Allah janjikan pada kalian. Allati kataballakum, sudah Allah tetapkan pada kalian. Wala tartaddu ala adbarikum, jangan kalian berpaling kepada belakang kalian. Fatanqalibu khasirin, sehingga kalian akan menjadi orang-orang yang rugi. Nah, ini perintah Allah, ini persis di dalam kitab mereka juga ada cerita kisah ini tentang cerita Bani Israil setelah nyebrang dari Laut Merah. Mereka kan tidak punya tempat. Setelah keluar dari Mesir, mereka sudah 400 tahun di Mesir. Mereka sudah tidak punya tanah, mereka tidak cukup tanah Ibrahim di Al-Khalil seberapa untuk menampung 400 orang ini. 400 tahun ini, generasi sudah ratusan ribu. Maka Allah janjikan tanah, sekaligus Allah perintahkan mereka berjihad melawan bangsa Kan'an ketika itu yang menguasai Palestina ketika itu. Dan mereka musyrik memang ketika itu. Musyrik, orang-orang Kan'an ini. Disuruh masuk. Apa jawab mereka di ayat 22 surah Maidah? Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Wahai Musa, di situ ada kaum yang jabbarin, yang perkasa, yang kami takut tidak mau. Wa inna lan nadkhula abadan ma damu fiha. Wa inna lan nadkhula hatta yakhruju minha. Kami tidak akan masuk ke sana sampai mereka keluar dari sana. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka keluar dari Palestina, kami akan masuk. Maka disitulah qala rajulani minal ladzina yakhafuna an amalla alimadkhulu alaihimul bab. Fa idza dakhaltum wa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka berkatalah dua orang minal ladzina yakhafuna, daripada orang yang takut kepada Allah, an amalla alaihima, yang mana Allah telah memberi nikmat kepada dua orang ini. Dua orang ini menurut ahli tafsir adalah Yusha bin Nun dan Kalib bin Yafna. Yang ini yang dua orang ini yang disebut di Bible mereka, dua inilah pengganti Musa. Setelah Yusha meninggal, maka Allah angkat Kalib bin Yafna sebagai pengganti Yusha bin Nun. Setelah Yusha dan Kalib bin ini dua orang yang disebut di surah Al-Maidah ayat 23 itu. Setelah dua orang ini wafat, tidak ada pengganti-pengganti yang cakap. Maka Bani Israil ketika itu seperti ayam kehilangan induk. Bahkan hampir lama tidak pernah Allah utus Nabi kepada mereka. Cuma hakim-hakim ada, Rasul besar tidak ada. Setelah Musa tidak ada. Kecuali Kalib sama Yusha tadi. Setelah itu tidak ada kecuali nabi-nabi kecil. Ada nabi yang diceritakan di kitab mereka, Bible mereka. Allah alam. La nusadiku wa la nukadzibu. Kita tidak membenarkan, tidak juga mendustakan. Ya. Disebut rinci di kitab mereka, di Bible mereka. Sampai Allah utus Samuel alaihissalam yang ada di surat Al-Baqarah itu. Ya. Sampai Allah utus Nabi Allah Samuel alaihissalam itu. Yang di surah Al-Baqarah itu ayat 246. Alam tara ilman Bani Israil. Tidakkah kamu lihat pada sekelompok dari Bani Israil ketika mereka berkata pada Nabi mimba di Musa jauh setelah wafatnya Nabi Musa, setelah mereka seperti ayam kehilangan induknya, kemudian Allah utus Samuel alaihissalam, Samuel bin Bali, ya, anaknya satu pendeta di sana, ya, kemudian satu rahib, kemudian Allah angkat jadi nabi Samuel ini. Kemudian mereka datang, idz qalu li nabiyyin lahum, ketika mereka berkata kepada seorang nabi bagi mereka. Tidak disebut namanya siapa, seorang nabi bagi mereka. Ya, dan itu mengenai iba'ats lana malikana. Karena mereka seperti ayam kehilangan induk lama, dan ada nabi juga. Dan juga mereka melihat orang-orang bangsa lain punya raja. Tolong utus kepada kami raja, katanya. Nah, itulah asal muasalnya raja di Bani Israil. Sebelum itu tidak ada raja. Nuqatil fisabilillah. Kalau ada raja itu, kami akan berperang di jalan Allah di belakang raja itu, di atas, di bawah pimpinan raja itu. Pokok ukhrijna, bilang Nabi Samuel ini kan jangan lupa, Nabi Samuel juga Bani Israil, dia tahu sifat gaumnya, bongsone dewe. Maka apa katanya kata Nabi Allah Samuel? Qala hal asaitum, in kutiba alaikum qitalu alla tuqatilu. Apakah boleh jadi kalau kalian nanti sudah ditetapkan bagi kalian perang, lalu Allah utus raja, kalian nanti pas tidak mau berperang? Jadi sudah tahu sifat bangsanya. Yang Allah sendiri bilang mereka wala tajidanahum ahrasun nasi ala hayah. Kamu akan mendapati mereka yang Muhammad, kalian akan mendapati mereka Israel itu orang yang paling rakus terhadap kehidupan dunia. Minal ladzina asyraku, bahkan lebih rakus dari orang yang musyrik. Ya.
Makanya dikatakan apa? Apa jawaban Israel? Qalu wa malana alla nuqatila fi sabilillah qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Gimana kami tidak mau berperang di jalan Allah? Kami sudah diusir dari negeri kami kan. Porak-poranda setelah Yusha dan Kaleb itu Bani Israel nggak punya pemimpin. Mereka diusir jadikan sasaran bangsa-bangsa lain ketika itu. Loh kok panjenengan kok bilang kami tidak bakal perang? Kami sudah diusir dari kami akan perang katanya. Katanya Bani Israel gayanya itu sebelum turunnya. Ya Hanu ya Maka apa? Terus apa yang terjadi setelah dia falamma kutiba alimul qitalu tawallau illa qalilan minhum. Ketika sudah Allah tetapkan qital perang kepada mereka, mereka malah berpaling. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit dari mereka. Wallahu alimun bidzalimin, dan Allah lebih tahu siapa yang zalim daripada hambanya. Wa qala lahum nabiyuhum, maka akhirnya setelah berapa lama dikabulkan oleh Allah permintaan mereka, minta raja kan tadi, dikabulkan oleh Allah, maka berkatalah nabinya. Ini lihat lagi kedegilan Bani Israil. Qala lahum nabiyuhum, berkata kepada mereka nabi mereka, innallaha qad ba'atalakum Taluta malika, sesungguhnya Allah sudah mengutus untuk kalian Talut sebagai raja. Minta raja kan tadi, minta getu minta raja ke nabinya, Nabi Allah Samuel. Lama baru dikabulkan oleh Allah, turun wahyu untuk memberitahukan pada Bani Israil, sudah Allah sudah utus Talut sebagai raja. Apa jawab Bani Israil? Qalu anna yakunu lahul mulku. Ya, kalau anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu aqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Gimana Talut kok bisa jadi raja? Talut ini dari Bani Bunyamin, dari keturunan Bunyamin bin Yakub. Bunyamin ini sudah kandung Yusuf, dan Yusuf Bunyamin ini suku paling kecil dari Bani Israil. Diutus Talut dari Bunyamin, keturunan Bunyamin. Gimana kok Talut rajanya? Itu Bani Israil, lihat Bani Israil. Nabi ini dewe, bongsone dewe diprotes. Kok ada orang lain yang mempercayai bermesraan sama Israel? Sudah, saya tidak usah nyebut orangnya, sudah tahu sendiri siapa. Bermesraan dengan Bani Israil. Nabinya saja itu dibilang diprotes. Ya, Nabi Musa sudah kenyang sama Bani Israil. Banyak ceritanya, panjang kalau saya ceritakan Nabi Musa. Ini saya ceritanya nih menceritakan asal usul kerajaan Bani Israil itu. Sampai hancurnya kerajaan Bani Israil itu tadi. Tahun 722 yang utara, yang selatan tahun 568 sebelum Masehi. Ya. Maka akhirnya walam yuta sa'atan minal mal. Dikatakan anak ikul mulku alaina. Bagaimana dia bisa jadi raja atas kami? Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kami lebih berhak jadi raja daripada Talut. Itu. Ini wahyu Allah loh. Wahyu Allah pada nabinya ditentang. Pangeran ini nabi ini dia didikte. Kok menungso? Kok tanda tangan perjanjian sama Israel? Wong pangeran ini nabinya sendiri diprotes kok orang. Ya. Walam yuta sa'atan minal mal. Wong dia tidak diberi sedikit pun dari harta, dia itu miskin. Apa Talut itu? Sudah miskin dari Bani Bunyamin, dia orang yang kabilah yang paling kecil. Kok bisa dia jadi raja bagi kami? Katanya. Qala innallaha astafahu. Allah yang telah memilih dia. Katanya. Nabi Samuel mau jawab apa? Allah yang pilih dia. Kata Nabi Samuel, Allah yang pilih dia. Innallaha astafahu alaikum, atas kalian. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah telah memberi penambahan daripada tambahan bagi dia fil ilmi wal jismi, dalam ilmu dan badan dan jasad. Ya. Maka dikatakan, makanya pilih pemimpin itu ya bastatan fil ilmi wal jismi, jangan pilih yang pelongo-pelongo. Allah yu'ti mulkahu may yasha, dan Allah memberi kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki. Allah wasi'un alim, Allah Maha luas. Kalau Nabi min ayat mulki, saya singkat saja, akhirnya dipilih Talut jadi raja. Tandanya dia raja, ayatnya kamu tabut. Fi sakinatu rabbikum wa mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmilul malaikah. Di antara kalian mau bukti bahwa Talut ini raja yang direstui oleh Allah, maka buktinya Talut ini bisa mengembalikan tabut. Menurut ahli tafsir, yang mana tabut itu dikatakan fi sakinatu rabbikum. Di dalam tabut itu ada sakinah, ketenangan dari Tuhan kalian. Jadi mereka ini dulu
Tabut ini hilang. Lama hilang. Tabut ini kotak peti yang isinya mimma taraka alu Harun wa alu Musa wa alu Harun tahmilul malaikah. Ini nanti dibawa di belakang Talut itu oleh malaikat. Itu tandanya bahwa Talut ini direstui oleh Allah Ta'ala sebagai raja kalian. Datang tabut itu subhanallah sesuai dengan apa yang dijanjikan Nabi Samuel. Talut ini yang berhasil mengembalikan tabut. Tabut itu peti. Secara bahasa tabut itu peti. Isi peti itu tadi sakinah, ketenangan. Ya, konon setiap kali mereka perang itu tabut itu selalu di depan mereka. Dan mereka tawasul dengan tabut yang di situ isinya adalah peninggalan daripada Nabi Harun dan Nabi Musa. Tongkatnya semuanya peninggalan. Ini dalilnya tawasul. Lah tawasul dengan benda mati saja boleh. Bagaimana tawasul dengan orang soleh atau nabi? Ini benda mati loh. Tabut itu kan benda mati. Peninggalan Nabi Musa. Lah masa tawasul sama nabinya? Peninggalannya. Berupa apa? Sorban apa? Entah macam-macam. Di banyak baca tafsir ada terompanya Nabi Musa, terompanya Nabi Harun, bajunya Nabi Musa, tongkatnya. Mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Hai mimma taraka Musa wa Harun, alu Musa. Meninggal. Benda mati. Kok tawasul alasannya mereka tawasul nabinya waktu nabi hidup tidak apa-apa, tapi nabi mati tidak boleh. Ini lebih syirik. Berarti mereka menganukan taksir kepada nabi yang masih hidup. Berarti nabi pada Al-Sunnah mengatakan taksir itu lillah. Jadi maling teriak maling. Kan gitu. Dengan mereka mengakui bahwa boleh tawasul kata mereka. Berkelit lagi asalnya tidak boleh. Terus bilang hadis tawasul di Bukhari yang mana Sayyidina Umar minta istisqa dengan ya Rasulullah, ya Allah, saya minta dulu kepada Rasulmu. Sekarang kepada paman Rasulmu Abbas. Ya. Itu alasannya dia apa? Nah, kalau orang sama orang hidup tidak apa-apa. Padahal Sayyidina Umar ingin menunjukkan bahwa boleh tawasul dengan apa yang berhubungan dengan Rasulullah, termasuk keluarga Rasul. Bukan ingin menunjukkan tawasul dengan orang hidup. Mereka dengan pernyataan fatwanya seperti itu berarti sama dengan mengatakan seolah-olah Rasul dan para juga Sayyidina Abbas yang ketika itu masih hidup berarti punya taksir, punya pengaruh. Berarti kalau sudah mati sudah tidak punya pengaruh. Padahal taksir menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang memberi pengaruh semua adalah hanya Allah. Berarti mereka syirik kan? Maling teriak maling. Menuduh orang syirik padahal mereka sendiri akidahnya tanpa terasa terjerumus kepada kesyirikan. Mimma taraka alu Harun wa alu Musa alu Harun. Tabut. Itu ayat Al-Baqarah 248. Itu dalilnya tawasul dengan benda mati. Lah masa tongkatnya Nabi Musa boleh tawasul terus Nabi Musanya enggak? Ini logika macam mana? Tongkatnya Nabi Musa ini kan tawasul dengan peninggalannya Nabi Musa. Masa tawasul dengan Nabi Musanya? Walaupun sudah wafat tak boleh. Kan ajib. Atau belajar dari mana enggak ngerti. Itu. Singkat cerita Tolutlah jadi raja. Sampai meninggal Tolut, maka Daud alaihissalam yang menggantikan Tolut. Sekaligus Allah angkat Daud itu, Allah kumpulkan bainan nubuwah wal muluk. Antara kerajaan sama kenabian Allah kumpulkan pada Daud. Kemudian Daud wafat, wawarisa Sulaimanu Dawuda. Maka Sulaiman alaihissalam mewarisi Daud alaihissalam dalam kenabian dan juga kerajaan. Sulaiman wafat, disebut dalam surat Saba, dia wafat dalam keadaan berdiri, madalla ala mauti illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Tidak ada yang menunjukkan kematian Sulaiman alaihissalam kecuali rayap yang memakan daripada tongkatnya Sulaiman alaihissalam yang sedang berdiri, kemudian Sulaiman alaihissalam. Maka dari situ tabayyan bahwasanya jin itu al-laukanu ya'lamun al-ghaiba ma labithu fil adabil muhin. Dari situ menjadi jelas bahwa seandainya jin itu mengerti yang gaib, kenapa dia kok tetap bekerja untuk Sulaiman yang berdiri waktu itu sudah meninggal? Maka dari situ kita tahu bahwa jin itu tidak ngerti yang gaib. Kemudian Sulaiman wafat alaihissalam digantikan oleh Rahbaam bin Sulaiman. Nah, di situ terdapat pemberontakan dari Yarbaam bin Nabit. Yeroboam bin Nebat itu memberontak kepada Rahbaam. Maka semenjak itu pecah kerajaan Israel. Ya, Yahuda itu grupnya Sulaiman bin Daud dan semuanya itu beberapa kan 12. Ya, anaknya Yakub tuh yang jadi suku-suku itu 12 yang laki, lain yang perempuan. Yang laki itu 12.
Sebagian bergrup ke Yahuda. Yahuda ini yang kemudian disebut Yahudi. Ya, karena Yahuda itu cuma salah satu anak dari Israel. Israel itu Yakub. Punya anak 12. Anak yang paling besar diantaranya Yahuda ini. Nah, Yahuda ini keturunannya paling banyak. Sehingga semenjak itu agamanya apa? Orang-orang menyebut ini agama mereka Yahudi. Maka dari situ juga mereka itu bangsa Yahudi. Karena yang paling besar adalah dari Yahuda. Maka semenjak itu terkenal sebutan Yahudi itu karena sebetulnya mereka keliru kalau menyebut semuanya Yahudi. Nah, maka anaknya Nabi Sulaiman Rahbam itu mendirikan kerajaan Yahuda. Dan bergabung berapa grup dari anak Israel bergabung ke Yahuda. Sebagian membentuk kerajaan Israel di selatan. Itu dipimpin oleh pemberontaknya tadi itu Yarbaam. Nah, maka dua kerajaan ini terus berdampingan, dua kerajaan ini Yahuda dan Israel. Sampai dihancurkan ya, oleh Nebukadnezar tahun 568 karena mereka lama-kelamaan ya, setelah itu bertambah kerusakan dari kesyirikan dan sebagainya dan juga mendustakan Allah, membunuh para nabi-nabi Allah termasuk Nabi Allah Syu'ya alaihissalam yang diutus setelah itu dibunuh dan seterusnya. Dan Nabi Allah Armiyah alaihissalam. Hanya Allah pun kuasakan kepada mereka Nebukadnezar. Itu yang diceritakan di surat Al-Isra. Ya, di awal-awal surat Al-Isra itu tadi tentang kehancuran Bani Israel yang pertama kali di tangan Nebukadnezar itu. Hanya mereka dibunuhi, banyak penghafal Taurat habis. Ya. Sisanya dibuang ke Babilonia. Babilonia itu kekaisaran yang luas. Kekuasaan Babilonia bukan hanya Irak waktu itu, besar. Mulai dari Yordan sampai ke Iran, sampai ke ujung Iran sana. Setelah Babilonia melemah, muncul kerajaan Sasania. Sasania dari Iran. Maka memberontak kepada Babilonia. Nah, jadi Nebukadnezar ini raja yang kuat ketika itu disegani. Hanya mereka dibuang ke Babilonia 70 tahun. Israel di sana sampai beranak pinak di situ. Di situ juga Allah utus Nabi Allah Daniel alaihissalam dan seterusnya ketika pembuangan Babilonia itu diutus Nabi Allah Daniel. Diutus beberapa nabi di situ. Di antaranya Daniel alaihissalam yang jasadnya ditemukan pada masa Sayyidina Umar bin Khattab. Jasadnya Nabi Allah Daniel ini disuruh kuburkan oleh oleh Sayyidina Umar bin Khattab, disuruh kuburkan Nabi Allah Daniel. Sampai sekarang jasadnya di sana, di Irak sana. Ya. Kemudian akhirnya di pembuangan itu sampai akhirnya Nebukadnezar ini meninggal digantikan raja yang lain yang tidak kuat. Maka Iran yang asalnya di bawah Babilonia memberontak dari kerajaan Sasania. Itu Iran. Raja Kisra pertama ketika itu Khosru. Nah, Kisra ini kemudian menyerang Babilonia. Di situ didapati Bani Israel yang sudah dibuang oleh orang Babylon dulu dimerdekakan sama Sasania ini sama Iran. Hanya mereka kembali ke sana dimerdekakan sama Kisra Persia, mereka dikembalikan, bahkan Kisra Persia membantu untuk pembangunan kembali Baitul Maqdis dan sebagainya waktu itu. Nah, dikembalikan itu setelah 70 tahun, sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Nah, para penghafal Taurat sudah banyak mati ketika penyerbuan Nebukadnezar itu meninggal. Para penghafal Taurat dikembalikanlah Taurat itu di tangannya Uzair, sehingga mereka menganggap Allah tidak mengembalikan Taurat ini kecuali kepada putranya. Maka mereka kemudian menganggap Uzair ini sebagai anak Allah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibn Allah. Maka berkatalah Yahudi itu Uzair itu putranya Allah, katanya Yahudi. Karena ketika itu Taurat sudah, penghafal Taurat banyak sudah dia. Nah, Uzair alaihissalam ketika penyerangan Nebukadnezar dia kabur. Setelah memberi peringatan pada Bani Israel akan datangnya azab Allah, dia keluar daripada situ, daripada Palestina itu. Kemudian Nebukadnezar menyerang, semua dibuang. Nabi Uzair ini dimatikan oleh Allah 100 tahun, yaitu yang disebutkan di Al-Baqarah 258. Itu aukalladzi marra ala qaryati wa hiya khawatun al-rusya. Qala anna yuhyi hadhihi ba'da mautiha fa amata Allah mi'ata amin.
Tsumma ba'atha. Itu yang menurut sebagian riwayat yang Allah wafatkan 100 tahun di situ. Itu waktu mereka si Bani Israil dibuang 70 tahun. Uzair ini 100 tahun tuh mati di situ. Dimatikan oleh Allah di situ. Enggak dibuang, enggak ikut dibuang, dia mati di situ. Dia lewat di satu kota dari Bani Israil yang sudah diporak-porandakan oleh Nebukadnezar. Dia mengatakan anna yuhyi hadhil ba'da mautih. Bagaimana Allah menghidupkan kota ini setelah mati. Maka Allah matikan untuk menunjukkan itu, Allah matikan dia 100 tahun. Setelah 100 tahun Allah hidupkan, Allah tampakkan dulu matanya, Allah hidupkan pelan-pelan sehingga Allah tampakkan keledainya itu hidup yang tadinya asalan tulang belulang, dan Allah hidupkan. Dan Allah tampakkan kota yang tadinya dia sebelum mati itu kotanya hancur, Allah tampakkan ternyata sudah dihuni lagi. Yaitu 100 tahun, yang di situ 70 tahun yang dibuang ini berarti masih sosok 30 tahun. Ya kan? Lebih 30 tahun. Nah, jadi 100 tahun ini sedang Uzair bangun, ini sudah kembali. Nah, disitulah kemudian mereka, Uzair ini masuk di situ dikatakan, kamu ini siapa? Saya Uzair. Orang tidak percaya Uzair itu sudah 100 tahun lalu mati, sudah tidak ada. Maka ditunjukkan tanda-tandanya Uzair. Uzair itu punya tanda di sini. Ya, tanda cap kenabian di sini. Ada yang mengatakan ada tanda sebagian. Hah? Ya, nabi. Ya. Dituhankan dia, anak Tuhan itu. Makanya kemudian Uzair itu mustajab berdoa. Dia ketuk rumah, ternyata rumah itu yang keluar cucunya Uzair. Cucunya Uzair sudah tua. Sudah 100 tahun sudah ambil. Cucunya Uzair. Buta, orang wanita buta. Dia bilang, kamu siapa? Dia bilang, saya Uzair. Tidak mungkin Uzair itu sudah hilang, mati. Sudah ada kabar. Kalau memang betul Uzair itu mustajab dakwah. Doanya dikabulkan. Tolong kau doakan saya supaya saya melihat lagi. Ini didoakan. Hanya ramai orang mendatangi Uzair itu. Akhirnya kemudian tidak lama kemudian mereka mengeluhkan tentang Taurat tadi. Kemudian Uzair itu munajat kepada Allah Ta'ala. Kemudian dikembalikan lagi Taurat itu kepada Uzair. Maka di situ mereka mengatakan Uzair itu putra Allah. Tapi tidak semua sekte Yahudi. Makanya sebagian Yahudi menentang ini. Sebagian Yahudi mengatakan, mana kami tidak mengatakan Uzair itu putra Allah. Nah mungkin Quran bohong. Ada sekte Yahudi yang mengakui itu. Ya. Nah, dari situ mereka mengatakan Uzair itu anak Allah. Subhanallah, maha suci Allah SWT. Amma yasifun, daripada apa yang mereka sifati. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun, apakah kalian mengatakan ke atas nama Allah atau menisbatkan kepada Allah sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya. Allahu a'lam. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kullum jami'a. Afa anta tukri'un nasa hatta yakunu mu'minin? Seandainya Allah Tuhanmu mau, pasti akan beriman semua yang ada di muka bumi. Apakah kau ya Muhammad mau memaksa orang untuk beriman semua? Apakah engkau wahai Muhammad memaksa orang? Karena Rasulullah sangat menggebu ingin semuanya beriman. Tapi Allah menenangkan. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Apa kau memaksa orang semua supaya mereka menjadi beriman semua? Wa makan ali nafsin antumina illa biidznillah. Tidak mungkin satu jiwa pun untuk beriman kecuali dengan izin Allah. Alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah untuk beriman. Makanya itu nikmat dari Allah. Ini menunjukkan bahwa dinul Islam itu bukan sembarangan, itu pilihan dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita ditetapkan, amin ya Rabbal. Karena tidak ada jaminan. Allahu a'lam.